Suranto yang akan bersama kita pada kajian malam hari ini dengan materi Tamasya ke Negeri Akhirat. Mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau Ustadz Wahid Suranto kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, tentu yang pertama kita sangat bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Tidak bosan mengingatkan bahwa pada saatnya nanti kita harus membuka kembali laporan pertanggungjawaban kita atas nikmat yang kita terima hari ini. Maka pastikan waktu yang kita terima hari ini detik demi detiknya berbuah kebaikan atau ternilaikan ibadah. Karena sesungguhnya kita di dunia ini dalam rangka untuk itu. Semua aktivitas kita seharusnya dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu keadaan di mana perbuatan kita adalah perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan setiap langkah kita, pandangan mata kita, langkah kaki kita, perbuatan tangan kita, bahkan lintasan hati kita adalah sesuatu yang terukur, yang ternilaikan, sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan waqulu qawlan sadida. Pastikan setiap kalimat yang keluar dari mulut kita adalah kalimat yang benar saja, kata Allah. Yuslih lakum a'malakum. Maka dengan itu Allah akan perbaiki amal-amal kita selanjutnya. Ini poin penting buat kita. Dan ini bentuk nyata bahwa siapapun yang bersyukur kepada Allah akan ditambah nikmat. Di antara bentuk nikmat adalah diberi ibadah berikutnya. Siapapun yang kalimatnya baik, terukur, maka Allah akan berikan kepada dia nikmat dalam bentuk diperbaiki amal-amal selanjutnya. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Unsur pokok agar kita terhindar dari neraka jahanam, yaitu diampuni dosa-dosa kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dialah orang yang mendapatkan keuntungan yang paling besar. Dialah pemenang yang sesungguhnya. Demikianlah yang Allah sebutkan di dalam Quran surah An-Nisa 69 juga semisal, ya. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ulaika ma'aladina an'ama Allah alaihim. Mereka itulah orang-orang yang bersama orang-orang yang kepada mereka diberi nikmat. Minan nabiyyin, as-siddiqin, wasuhada, wasolihin. Dari kalangan 4 golongan ini. Di antaranya adalah orang-orang yang soleh. Kata Allah, wahasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baik teman. Dan ini adalah tafsir yang disepakati oleh seluruh ulama sebagai tafsir ayat yang menafsirkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada saya jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kepada mereka diberi nikmat. Siapa yang diberi nikmat adalah mereka yang disebut oleh Allah dalam Quran surah An-Nisa 69. Maka ingatlah itu aktivitas kita harian. Kita menyebut itu minimal 17 kali dalam sehari semalam. Sesuatu yang sangat agung, permintaan jalan yang lurus, dan kalau itu dikabul oleh Allah adalah kenikmatan yang luar biasa. Dan ini yang kita ingin, hidup kita selalu lurus di atas agama ini. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Inilah doa salah satu doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Bayangkan Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin surganya, yang dosanya diampuni, yang lalu yang akan datang saja masih menyebut ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tentu kita jauh lebih berkebutuhan Bapak Ibu semuanya. Jangan pernah merasa bahwa ketaatan kita hari ini karena bisa-bisanya kita, karena pintar-pintarnya kita. Bukan. Itu lebih karena Allah sayangi kita. Kalau berikan karunia kepada kita. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita nggak bisa taat kepadanya. Maka kita minta kepada Allah agar senantiasa diberi hati yang taat, kemudian jawareh anggota badan yang taat, sehingga mudah-mudahan dengan itu seluruh aktivitas kehidupan kita benar-benar dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semuanya, selalu ingat bahwa dunia ini sebentar, semuanya serba sementara, maka dikatakan dunia itu dengan sebutan mata. Mata itu kenikmatan yang ada expire-nya. Mata'un qalil. Kenikmatan yang ada expire-nya dan sedikit dunia itu. Makanya dunia itu secara nama saja sudah, dunia bahasa Arab nih, ad-dunya, dari kata adunnu atau adani artinya sebentar. Adunu itu sebentar, dekat. Adani artinya apa? Rendah. Jadi dunia itu memang secara nama saja sudah mengingatkan kita bahwa ini sebentar Bapak Ibu semuanya, enggak lama, dan ini rendah, bukan sesuatu yang tinggi. Maka kita mengingat betul bahwa suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam datang ke Rasulullah dengan memberikan nasihat yang sangat menakjubkan. Bayangin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia terbaik masih diberi nasihat oleh Jibril alaihissalam, tentu saja atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimatnya adalah isma syi'ta fa innaka mayyitun, silakan engkau hidup sesukamu. Fa innaka mayyitun, ketahuilah engkau akan meninggal dunia. Jadi jangan kalau mau berlaku di dunia ini silahkan, ini adalah hak jenengan, tapi ketahuilah ada pada saatnya nanti kita akan meninggal dunia. Itu Bapak Ibu semuanya. Kemudian wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu, cintailah, sukailah apa yang terlihat di dunia ini yang kalian suka, cintai silakan. Ketahuilah fa innaka mufariqu, pada akhirnya kita akan berpisah. Kata-kata mufariqu atau mufarokoh itu jadi ingat nih, salah satu fikih di dalam sholat kita. Ini kan problem banyak di Indonesia nih. Kalau jenengan hidup di kampung yang nggak kayak Aroyan ini, Aroyan masya Allah. Banyak di kampung itu yang imamnya itu bacaan Al-Fatihahnya keliru. Yang kelirunya keliru jali. Kelirunya bukan keliru yang kecil, keliru yang berpotensi merusak Al-Fatihah. Yang dengan kerusakan itu maka sholat jadi tidak sah. Seandainya jenengan termasuk yang pinter baca Al-Fatihah qori, kemudian di belakang imam yang nggak qori, kok jenengan bertahan, jenengan nggak sah sholatnya. Maka fikihnya adalah mufarokoh, jenengan berpisah dari imam. Dan mufarokoh yang paling betul sebenarnya pisah betulan. Cuma kalau di Indonesia dipraktekkan, nanti jenengan dikira punya aliran khusus. Alah kayak orang melu aku imam kayak opo kayak bisa begitu. Maka ada mufarokoh yang ringan, yaitu jenengan tetap di belakangnya. Sesungguhnya jenengan sudah berpisah di hati, cuma gerakannya mengikuti, bukan mengikuti persis imam, hanya menyesuaikan saja. Tapi niat di hati sudah berpisah. Sebab kalau jenengan nggak berpisah, jenengan nggak sah sholatnya. Beruntunglah jenengan di Masjid Aroyan, imamnya masya Allah. Tapi jenengan udah datang di kampung-kampung banyak kejadian seperti itu. Nah ini sama nih, wa ahbib man syi'ta, cintailah apa yang engkau suka ya wahai Muhammad. Ketahuilah fa innaka mufariqu, pada akhirnya nanti akan berpisah. Kita di dunia ini mencintai sesuatu, kalau enggak kita duluan, ya kita cintai duluan. Ini bagaimana? Rasulullah menyebutkan sebaik-baik perhiasan yang ada expire-nya, kata Rasulullah adalah almar'atus solihah, kata Rasulullah, istri yang solihah. Tapi istri yang solihah itu ada expire-nya enggak? Ada enggak? Ada, nanti dia tua, meninggal, ini bagaimana? Sehingga kalau kita sangat mencintainya, pada akhirnya akan berpisah. Maka silahkan dicintai, tetapi ketahuilah pada saatnya nanti berpisah.
Makanya katakan adunu, dunia memang sebentar, sementara, rendah, maka pastikan kita betul menyikapinya. Ini diantara alasan kita belajar tentang tamasya ke negeri akhirat, agar cara pandang kita terhadap dunia menjadi betul. Dan ini dibahas oleh para ulama dalam subbab hakikat dunia. Masya Allah, Masya Allah. Tapi semuanya, kalau kita melihat tugas para nabi, itu nggak jauh dari mengingatkan yaumil akhir. Coba dengan perhatikan. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW itu bicara tauhid, karena supaya pulang kita ke akhirat betul, beruntung, kan itu sama. Jadi yang dibawa oleh para nabi itu semuanya sama, yaitu mengingatkan tauhid agar kita menyembah kepada Allah, yang tujuan akhirnya dengan itu kita beruntung di akhirat. Itu Bapak Ibu semuanya. Yang lihat di dalam Quran surah Shad ayat 45. Wadhkur ibadana Ibrahima wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Ya, perhatikan. Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Nabi Khalilur Rahman, Ishaq, Nabi Rasul, Ya'qub alaihissalam, yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Di ayat 46-nya disebutkan, inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrodar. Mengapa mereka dikatakan punya ilmu yang tinggi, punya kedudukan yang tinggi? Karena mereka banyak mengingatkan dzikrodar, yaitu banyak mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Itu Bapak Ibu. Makanya kedudukan orang yang mengingatkan negeri akhirat di sisi Allah itu tinggi, karena nggak populis, nggak lazim. Apalagi di zaman yang serba hedoni seperti sekarang ini. Jangan perlu tahu, begitu banyak akun-akun media sosial atau akun YouTube yang disitu membahas orang banyak mabok agama, begitu kan? Sehingga seolah-olah itu hidup hanya di akhirat saja, sementara di dunia nggak dipikirin. Keliru besar Bapak Ibu semuanya. Justru orang yang dzikrodar, orang yang banyak mengingat kematian, justru akan efektif hidupnya. Hanya saja orientasinya itu yang berbeda. Kalau mereka dunia untuk dunia, kita itu semangat dunia untuk kehidupan setelah kematian kita. Dan itu dikatakan sebagai orang yang cerdas. Ketika ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas, siapa di antara umatmu yang cerdas? Maka dikatakan ahsanuhum aksaruhum lil mauti dzikra, adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidzan ulaikal aqyas, dan orang yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian itulah orang yang cerdas. Maka adik-adik yang banyak mengkonsumsi media sosial, jangan terpengaruh dengan akun-akun yang anak muda ketoke luar biasa, yo sugih masih muda, sehingga pada mereka menghukumi banyak anak-anak muda sekarang ikut-ikutan ngaji, lebih rajin ngaji ketimbang lebih rajin kerja. Subhanallah, itu bukan sesuatu yang tidak berbandingkan. Jadi jangan terjebak hal-hal seperti ini, karena ini banyak sekarang. Ngajinya rajin banget, latihan kerja rajin, tuh kebalik cara pikirnya itu. Kerja iya, tapi jangan sampai kerja kita membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi. Dan ini ramai diikuti, followernya banyak. Subhanallah. Maka hati-hati Bapak Ibu semuanya, ingatlah justru Ibrahim alaihissalam, Ishak alaihissalam, kemudian Ya'qub alaihissalam dikatakan orang yang berilmu tinggi ketika dia banyak mengingatkan dzikrodar. Maka jenengan yang hadir malam hari ini yang berkesempatan belajar tentang negeri akhirat, sampaikan ke orang lain tentang apa yang kita bahas ini. Karena jenengan punya kedudukan yang baik di sisi Allah ketika jenengan mengingatkan akhirat. Bagaimana tidak? Hitung-hitungan matematikanya sering kita bicarakan kan. Dunia itu hanya sebentar, adunu sebentar, sesaat saja. Sementara akhirat hum fiha khalidun, mereka di sana selama-lamanya. Selama-lamanya itu bukan 1000 tahun Bapak Ibu. Selama-lamanya itu bukan semiliar tahun, bukan. Selama-lamanya itu bukan 1 triliun tahun, lebih dari itu semua. Itu selama-lamanya. Maka sungguh cerdas orang yang mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Ingat Bapak Ibu semuanya, Allah tuh menciptakan kita di dalam 3 keadaan.
Allah bikin rumah untuk kita dengan aturan rumahnya itu masing-masing di 3 keadaan. Nanti kita akan sampai di posisi itu di halaman 200 sekian di dalam kitab ini. Bahwa kita di dunia punya rumah, nanti di alam barzakh punya rumah, nanti di yaumil akhir punya rumah. Masing-masing itu aturannya beda. Hari ini kita lebih dominan jasad kita yang merasakan. Jadi apa? Jadi nggak tahu nggak rohnya di mana? Nggak tahu kan? Ada ruh di mana? Jadi nggak tahu, ya kan? Maka dominan di dunia ini ruh, apa? Jasad. Jadi nggak dicubit jasad yang kerasa nih. Adapun ruh mengikuti. Itulah mengapa kalau ada orang tidur, mimpi, dibawa ke alam tertentu, dikasih makan, ikut kenyang tuh badan kadang-kadang. Jadi kan dia tuh kemarin ada yang kejadian di pondok pesantren yang roboh itu, ada yang 3 hari bertahan tuh itu. Katanya dia apa tidur tuh itu, katanya dibawa kemana-mana, dikasih makan, dikasih minum kan. Padahal nyatanya kasih minum enggak. Tapi ikut kenyang enggak. Itu kadang-kadang makanya di dunia itu dominan jasad, tetapi sebenarnya ruh juga ikut. Nanti alam kubur dominan ruh, jasad ikut. Nanti di yaumil akhir baru kemudian dua-duanya berperan sama. Nah, Bapak Ibu semuanya, aturan yang Allah sebutkan itu nanti kita ikuti step by stepnya, sehingga insya Allah benar-benar kita termasuk orang yang beruntung di dalam proses itu. Jadi sekali lagi saya mengingatkan di awal bahwa bicara tentang yaumil akhir adalah bicara yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi menjadi dikatakan berilmu tinggi karenanya, menjadi orang-orang mulia karenanya. Kita semua akan menuju satu titik yang sama, Bapak Ibu semuanya. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakih. Sesungguhnya kita itu masing-masing kita, mau muslim, non muslim, jabatan tinggi atau rendah, pemimpin rakyat jelata, sama menuju ke titik yang sama, yaitu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pasti melewati kematian dan pasti ketemu, kata Allah. Pasti ketemu. Ini coba saya sadarkan kan jenengan. Kita pasti ketemu sama Allah, Bapak Ibu semuanya. Jangan kira kita tuh sekarang melakukan sesuatu kemudian enak saja tanpa pertanggungjawaban. Enggak. Pada saatnya kita akan ketemu pada Allah. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakih. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang menyadari ayat-ayat seperti ini, sehingga hidup kita menjadi hidup yang betul-betul efektif. Maka kadang-kadang penting menulis di tembok kita mungkin kalimat jangan bersedih, gitu. Misalnya, jangan punya kaca itu, ada kaca tulis jangan bersedih ketika ngaca. Kemudian cari keberkahan, itu penting itu. Supaya kalau kita lewat ingat. Kemudian ini ayat ini. Kita lagi berjuang, berlomba-lomba menuju kepada Allah dan pasti ketemu siapapun kita. Ini permulaan nih, sebelum saya masuk ke materinya, untuk mengingat kembali, refresh kembali bahwa kita sedang belajar tentang tamasya ke negeri akhirat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Penjelaskan terkait dengan ayat tadi bahwa kisah tentang baiknya akhirat dibanding dunia itu sudah ditulis di kitab-kitab sebelumnya. Ini sebagai penegas bahwa nabi-nabi sebelum kita itu, sebelum Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang mengingatkan tentang kehidupan akhirat. Sudah tertulis di suhuf Ibrahim dan Musa. Khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Apa kurang jelas coba Bapak Ibu semuanya coba. Ini ayat yang sangat jelas yang dibacakan setiap hari Jumat kita tahu, Masya Allah. Supaya kalau hari Jumat itu ketakwaan meningkat. Di antara bentuk ketakwaan itu tadi banyak mengingat kematian. Yang efeknya langsung terasa. Kita akan banyak bertobat, kita akan beribadah, kita ridho dengan yang sedikit karena dengan mengingat kematian. Siapapun kita diberi kekayaan, kalau itu dengan yang sedikit maka kekayaannya bermanfaat buat banyak orang karena kebutuhan saya sedikit. Saya ceritakan dengan kemarin tentang ada seorang jamaah yang qadarullah dikasih kekayaan, Masya Allah, luar biasa. Ngobrol sama saya waktu itu terlambat ngaji. Kenapa Pak terlambat Pak? Gitu. Iya, baru saya ngantar anak saya ke dalam rangka apa Pak ke sana gitu. Ya ini anak-anak kadang-kadang ngajak ke sana Ustaz gitu. Yes.
biar adil ya, tak temeni itu. Belanja Pak itu. Iya anak-anak. Beli apa Pak? Kaos. Berapa harganya kaos Pak? 6 juta. Saya beli kaos 100.000 dapat 5. Ini kaos harganya 6 juta, ya Allah. Saya sampai nanya, kaos 6 juta, 4 juta kayak mana tuh Pak? Saya pengen tahu. Ini Ustadz yang saya pakai, subhanallah. Kayak gini ya, perasaan nggak ada bedanya Pak, nggak ada bedanya Ustadz. Cuma karena komunitas kami begitu, itu alasannya. Komunitas kami begitu. Di situ memang begitu, teman-temannya semuanya kayak gitu. Teman-teman anak saya kalau beli kaos harganya 4 juta, 5 juta. Jadi kalau pakai yang 1 juta malu. Subhanallah. Izin minum dulu nih. Bismillah. Makanya Bapak Ibu semuanya, ini lihat di dalam Quran surah Al-Kahfi, dunia itu disebut sebagai air yang diturunkan ke bumi. Seperti perumpamaan atas dunia itu seperti air yang diturunkan ke bumi, kemudian menyentuh biji-bijian, tumbuh menjadi pepohonan hijau. Kemudian tiba-tiba kering. Fa'asbaha hasyiman tadruhu riyah. Ya kan? Kata-kata fa di situ orang yang belajar bahasa Arab, fa itu menunjuk sesuatu yang langsung. Ja'a Muhammadun fa Khalidun misalnya. Berarti kedatangan Khalid itu segera setelah Muhammad. Jadi katakan fa'asbaha hasyiman tadruhu riyah. Kemudian setelah menyentuh pohon jadi hijau, tiba-tiba kering, kemudian dihilangkan oleh apa? Angin. Dunia itu seperti itu, maka jangan tenggelam di dalamnya. Ini para ulama menyebutkan dengan lihat tafsir As-Sa'di misalnya atau beberapa tafsir yang semisal menyebut kenapa dunia seperti air yang diturunkan menyentuh pohon kemudian hijau kemudian kering dan hilang, menunjukkan betapa sebentarnya dunia ini supaya jangan nggak terjebak di dunia maksudnya. Atau jangan mengambil bagian terlalu banyak dari dunia. Kalau jangan ketakdir seperti Abdurrahman bin Auf banyak, maka menyikapinya harus betul. Coba jangan perhatikan ini, nanti baca tafsirnya terkait dengan ayat itu. Ini ada dua ayat yang semisal ini. Dunia kalau jenengan ambil terlalu banyak, jenengan bisa tenggelam Bapak Ibu. Sebagaimana air, jenengan nggak patio pinter renang. Orang pokoknya tidak pinter renang, mau terjun di danau dalam nggak masalah. Kalau jenengan punya ilmu tentang harta banyak misalnya. Makanya sering saya katakan, jangan pernah minta kaya kalau nggak siap jadi lomo. Paham ya? Jangan pernah minta jadi kaya kecuali dengan siap mudah berbagi. Kalau nggak dengan siap mudah berbagi, ngapain minta kaya? Itu jadi beban itu. Sebagaimana orang yang dia bermain di kolam yang dalam, nggak pinter renang, tenggelamlah dia. Bayangin, jenengan kalau mengambil bagian dunia terlalu banyak bisa tenggelam. Contoh tadi, tetangganya mungkin masih susah, bayar SP susah. Ini beli kaos 6 juta. Ini tenggelam menurut saya itu kurang pas lah cara menyikapnya. Walaupun dia mengatakan saya zakat sudah, bangun masjid sudah 5 Ustaz. Enggak cuma 1. Anak yatim sudah oke lah. Ya, nggak apa-apa Ustaz, beli ya menurut saya sih masih kurang pas Pak. Tapi ya sekali lagi mungkin karena dia pertemanannya begitu. Teman di tenis kaosnya 3 juta. Ya saya pakai kaos 100.000 malu Ustaz. Begitu. Menjadi logis di mata mereka. Bayangin Bapak Ibu. Atau kalau tidak pun jenengan di dunia ini mengambil bagian yang sedikit tetapi nggak pintar ilmunya kecipratan, minimal jenengan basah di dunia ini. Itu Bapak Ibu nih. Makanya kita berharap mudah-mudahan dengan ilmu yang kita pelajari kita menjadi orang-orang yang punya sikap yang benar terhadap dunia ini, sehingga pada akhirnya menjadi orang-orang yang kembalinya kepada Allah dalam kondisi yang sangat baik, insya Allah. Insya Allah. Jadi kabar tentang baiknya akhirat memang sudah tertulis di dalam kitab-kitab sebelum kita. Maka ini pengulangan yang harus selalu kita pelajari insya Allah. Maka Bapak Ibu semuanya, kita melakukan persiapan untuk hari itu. Al-Imam Hasan Al-Basri menyebutkan ma ra'aitu yakinan la syakka fih asbaha syakkan la yakina fihi. Saya tidak pernah melihat sesuatu yang sangat diyakini kepastiannya dan tidak diragukan sama sekali
oleh kebanyakan manusia, tetapi menjadi sesuatu yang tidak sama sekali diyakini adanya. Paham maksudnya Bapak Ibu? Kata Imam Hasan Al-Basri, kita tahu Imam Hasan Al-Basri itu kalimatnya tuh indah, menakjubkan, luar biasa, dan banyak diambil oleh para ulama, di kitab-kitab turunan banyak diambil, dinukil. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, jangan nanti bisa baca sejarahnya. Salah satu kalimatnya adalah, saya tidak pernah melihat sesuatu yang sangat diyakini oleh kebanyakan manusia. Ketika orang ditanya, besok mati orang, matilah, Allah mati. Semua orang ditanya begitu kan? Ya, ada nggak orang ditanya, mati orang? Orang mati. Enggak ada. Pasti mengatakan saya mati. Tetapi beliau melihat mereka menganggap seperti nggak akan mati. Karena bentuk sikap hariannya tidak menunjukkan persiapan mau mati. Maksudnya begitu. Paham nggak Bapak Ibu? Udah tahu mau mati, diundang adzan sholat isya nggak berangkat itu, santai mawon. Berarti sikapnya terhadap apa yang diyakini itu nggak benar. Kalau yakin mau mati, ya diundang oleh Allah, berangkatlah. Gini mungkin. Makanya ini indah sekali. Di kalimatnya Hasan Al-Basri itu Masya Allah. Beliau pula yang menyebutkan bahwa di antara pahala dari sebuah ibadah adalah ibadah berikutnya, beliau Masya Allah. Pahala yang baik dari sebuah ibadah adalah ibadah berikutnya. Iso ngaji sih, iso ngaji minggu ngarep itu di antara pahala yang besar buat kita. Jadi dengan sholat malam nanti malam, sholat malam nih, itu adalah pahala yang besar buat kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semuanya, ibu-ibu yang sudah sepuh, sudah harus mulai hitung-hitung waktunya. Uti Siti, Masya Allah yang rajin, itu harus mulai hitung-hitung bahwa waktu kita sangat terbatas, maka pastikan jangan berlalu kecuali bernilai. Yang muda-muda juga kan nggak ada jaminan, toh ini mbak-mbak yang masih muda, adik-adik kita yang masih muda juga nggak ada jaminan bahwa akan sampai 50 tahun, sampai 70 tahun, nggak ada jaminan. Tadi menjelang ke sini saya baca berita di Jalan Imogiri Barat sini ada kecelakaan, mas-mas nyenggol sepeda, yang disenggol selamat, dianya jatuh, habis jatuh ketabrak, mati dia, mati. Yang nabrak selamat, tapi dianya nyenggol, jatuh, tabrak, meninggal ini, meninggal. Barusan tadi ini jam 4 pagi saya baca beritanya, subhanallah. Coba, masih berapa? 18 tahun kalau nggak keliru. Subhanallah. Jadi nggak ada jaminan buat yang masih muda juga akan panjang umur. Kita berharap panjang umur, tetapi jaminan atas jadwal kematian kita tidak ada yang tahu. Quran surah Luqman ayat ke-34. Wa ma tadri nafsun madza taksibu goda wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut. Nggak ada satupun orang yang tahu tentang apa yang terjadi nanti 1 jam ke depan, besok. Nggak tahu, dan nggak ada pun orang tahu di mana dia dan dengan cara apa meninggal. Maka kita pilihannya selalu siap saja. Jadi harusnya kita mulai fokus Bapak Ibu semuanya, jangan sampai ada waktu bengong tanpa makna. Maka distimulasi pikiran kita. Di rumah kita tuh dibuat stimulasi dengan tulisan-tulisan bagus, pendek. Ya contohnya tadi, jangan lupa bersyukur, misalnya begitu ya. Itu kan menstimulasi agar kita tuh ingat terus tuh, ya kan? Atau masuk ojo bengong yo, misalnya seperti itu. Ini penting. Atau istighfar. Nah Bapak Ibu semuanya, kita kembali ke kitab kita. Masya Allah ini perbukanya panjang karena memang ini tujuan kita belajar, supaya kita terkoneksi terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin kita masih membahas tentang faedah istighfar, karena kenapa ini saya bahas dalam, karena ini pokok, pokok dari pembahasan kita untuk seterusnya. Bahkan hampir di setiap kajian rutin saya, pembahasan yang kali pertama saya bahas itu ini dulu, karena nanti akan memudahkan proses belajar. Nek wong wis oke istighfar niku jejak ngaji niku gampil. Terkait dengan faedah yang ada, masalahnya nanti saya terangkan ke jenengan. Bapak Ibu semuanya, kajian saya itu rutin seperti ini, pekanan sudah ada yang 10 tahun. 10 tahun loh. Kemarin saya diundang Pak Edi di grup senamnya 10 tahun juga. Masya Allah, tahan 10 tahun, Masya Allah. Kajian saya ada yang udah 10 tahun. Satu ustadz 10 tahun loh ya, per pekan. Masya Allah.
masalah karena mereka sejak dari awal sudah diinstal persoalan istighfar ini. Sebagian sudah 7 tahun, sebagian sudah 5 tahun. Aroyan baru mau menginjak 1 tahun, ya kan, proses di tahun pertama. Semoga Allah jaga dan istiqomahkan kita, insya Allah. Karena Bapak Ibu semuanya, jangan pernah berpikir bahwa kita tuh hanya bertemu di sini. Jadi saya selalu berpikir visi misi kita, saya bertemu dengan seluruh jenengan ini, itu berpikirnya kita itu berharap bertemu lagi di jannah. Itu Bapak Ibu semuanya. Ini diinstan di dalam hati. Maka kita tuh berharap betul hidup di sana yang selama-lamanya itu, dan kita menjadi orang yang beruntung itu. Bapak Ibu semuanya. Jadi ini bukan soal hanya persoalan ngaji bekanan, tapi sesuatu yang kita harap betul-betul dimensinya jauh ke sana. Ini pembicaraan saya dengan istri, dengan anak-anak di rumah kadang-kadang itu. Saya ngomong sama istri, kita di dunia berpasangan, nanti akan ada yang duluan pulang. Saya sering bilang sama istri, ketoknya saya duluan gitu. Karena saya lebih sering badannya kurang sehat dibanding dirimu. Gitu. Jadi kita berharap menjadi pasangan lagi di sana, menjadi bidadari paling cantik di sana. Kan istri kita kan gitu ya. Bidadari yang lain hanya pendamping saja, tapi bidadari utama kan istri kita sendiri. Jangan sampai kebalik nih. Ada orang mengatakan, "Su aku mati karo kayak mana aku?" Aku nih dunia ini jelek banget loh. Nah ini kan masalah. Berarti kita tidak berprestasi di dunia ini. Baik Bapak Ibu semuanya, subbab berikutnya adalah tentang faedah istighfar. Nanti kita bicara juga tentang istighfar doa terbaik. Faedah istighfar kita kemarin sudah bicarakan. Yang pertama adalah membersihkan hati. Dan ini adalah salah satu yang paling penting. Karena dampak dari dosa itu kotornya hati. Maka istighfar itu menghilangkan efek dari dosa. Sekali lagi saya ulang. Salah satu dampak dari dosa adalah kotornya hati. Istighfar itu menjadi penghapusnya. Kemarin saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa bayangkan ada satu ada satu zikir yang dengan zikir itu hati menjadi bersih. Kebayang nggak sih dahsyatnya zikir ini? Ya kan? Padahal kita tahu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, kata Rasulullah. Ada segumpal daging yang jika bagi daging itu baik seluruhnya. Jadi kan pengen itu tuh jadi kan? Ya enggak? Ya enggak? Jadi kan pengen enggak menjadi orang yang baik seluruhnya. Kata Rasulullah, ada segumpal daging yang jika daging itu baik, maka baik seluruhnya. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Jika daging itu buruk, maka buruk seluruhnya. Ala wahyal qalbi, dan itu adalah hati. Para ulama menyebut jantung maksudnya ini. Hati di situ maksudnya jantung. Maka kalau ada satu aktivitas yang dengan aktivitas itu hati menjadi bersih, tentu saja kita sangat berharap Bapak Ibu semuanya. Gini Pak Wi. Dan ini seiring dengan apa yang Rasulullah sampaikan, innal abda idza akhta'a khati'atan, sesungguhnya jikalau seorang hamba membuat satu aktivitas yang terindakan maksiat, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan diberikan satu titik di dalam hatinya, titik hitam. Ini jenengan laki-laki meliriki cewek misalnya, itu nanti akan ada nukitat. Jangan dikira Allah nggak tahu nih lirik itu, tahu, Allah tahu. Jenengan jelek merendahkan orang lain, hati-hati nih, perempuan harus hati-hati. Kadang-kadang mbak suka pakai bahasa isyarat, cuma gitu doang tuh, merendahkan misalnya, itu hatinya kotor tuh. Nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, akan ada titik hitam di dalam hatinya, nuktatun sauda. Subhanallah. Jangan perhatikan betul. Maka segeralah hapus titik hitam itu. Dikatakan faida huwa naza'a wastaghfaru wa taba sukila qalbuhu. Kalau kemudian kegiatan yang salah itu segera dikatakan astagfirullah, ya Allah salah saya ya Allah, maka sukila qalbuhu, maka hatinya dibersihkan. Maka ini betapa pentingnya zikir ini setiap waktu, karena hari ini tuh nggak bisa Bapak Ibu kita lepas dari dosa kecil khususnya.
Mustahil kita lepas dari dosa hari ini. Sepanjang kita pegang HP, pegang medsos, dijamin produksi sangat aktif dosa-dosa. Ya, contoh paling ringan sering saya sampaikan, melihat gambar laki-laki melihat gambar perempuan yang nggak pakai jilbab dosa nggak? Seluruh ulama sepakat itu dosa apa itu. Tapi apakah kita bisa menghindar? Oh, nonton berita TV banci, ya nggak? Ya bahkan mohon maaf sekarang TV-TV itu belum boleh yang dijual pembawa acaranya. Iya toh, mana ada pembawa acara yang rapih, pasti pakai baju ketat. Gini apa gini? Pak Edi, Pak Mansur yang sudah sepuh juga kan ada butuh berita nih Pak. Iya lah butuh berita, kita butuh berita. Di saat yang bersamaan kita memproduksi dosa-dosa, ya enggak? Maka kita astagfirullah, astagfirullah. Dengan itu maka dibersihkan hati. Sukila qalbuhu kata Rasulullah. Wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbu. Nek terus-terusan ora di istighfari sementara produksi dosa-dosa terus menerus, maka wahwa ron, maka hati kita menjadi ron. Alladzi dzakara sebagaimana Allah berfirman, kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Quran surah Al-Mutaffifin ayat ke-14. Kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Ketika itu sudah terjadi, ya itu yang sering saya katakan, betapa banyak kejahatan timbul hari ini karena memang banyak orang yang hatinya jadi ron, sudah nggak lagi bisa membedakan antara yang hitam dan yang putih. Ada seorang ibu membunuh anaknya, seorang adik membunuh kakaknya, seorang anak SMK membunuh satu keluarga. Subhanallah. Karena hatinya sudah jadi ron. Buat yang hatinya masih normal kan heran, kok iso yo, kok tegel men yo, tapi bagi dia ya itu berlaku hukumnya biasa saja karena hatinya sudah jadi ron. Naudzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah, semoga anak keturunan kita nggak ada yang jadi kayak gitu tuh. Nggak ada jaminan kan? Kita kemarin di tempatnya Pak Edi membahas tentang fikih sholat. Kita belajar dari awal sejarah sholat. Di antara yang paling ditekan adalah bagaimana orang tua selalu mengingatkan keturunannya sholat. Ingat nih, sholat itu diperintahkan kepada semua nabi. Artinya syariat sholat itu ada di setiap zaman. Tapi jangan lihat saudara kita Nasrani, adakah sholat di antara mereka? Enggak kan? Ada yang ortodok, sebagian ada. Yahudi juga sudah ditinggalin. Padahal asalnya mereka semua sholat sebenarnya. Kenapa? Kalau jangan lihat ayatnya terkait dengan datanglah suatu kaum yang mulai meremehkan. Datanglah sebuah generasi yang mulai meremehkan sholat. Siapa yang salah? Ya generasi sebelumnya nggak mengingatkan. Orang tua kok nggak mengingatkan anaknya sholat, ini masalah apa itu? Nanti akan datang generasi di mana dia mulai meremehkan. Allah, ora popo. Saya Bapak Ibu semuanya, sampai hari ini paling ngamuk di rumah kalau terkait dengan anak telat sholat. Saya mesti ngamuk, ribut, ngomongnya keras. Tanya Abdullah tuh. Kalau sudah urusan sholat, kolelet, saya benar-benar bawa kabel kadang-kadang. Pukul betulan. Karena apa? Saya tahu sejarah mengatakan bahwa hilangnya sholat ini karena ada generasi yang meremehkan. Lah kok kita ikut-ikutan meremehkan? Subhanallah. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang terhindar dari yang sedemikian. Jadi sekali lagi, istighfar maka dia akan membersihkan hati kita, dan ini adalah hal yang sangat penting. Di pertemuan sebelumnya saya sampaikan tentang pertanyaan muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika bertanya penting mana, saya kemarin salah sebut nih. Bagus mana istighfar dan tasbih maksudnya. Bukan bagus mana istighfar dan tobat. Kemarin saya salah sebut nih. Di video sebelumnya saya sudah lihat nih. Bagus mana istighfar dan tasbih. Bagus mana tuh antara astagfirullah dengan subhanallah. Maka Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan baju yang bersih itu dikasih minyak wangi, baju yang kotor dicuci.
Sampai di sini paham Bapak Ibu? Istighfar itu mencuci. Tasbih itu ibarat minyak wangi. Tasbih ucapan subhanallah, maha suci Allah dari hari yang buruk-buruk. Pahami Bapak Ibu? Itu seperti minyak wangi. Istighfar menghilangkan kotoran. Maka jikalau kondisi kita merasa lagi kotor, banyak hal yang keliru, banyak-banyak istighfar. Dan kalau jenengan mungkin sudah istighfarnya banyak, masya Allah, jenengan banyak-banyak juga tasbih, ucapan subhanallah. Apa cirinya Bapak Ibu? Kalau jenengan kok mudah tersinggung, mudah suudzon, mudah ria, mudah ujub, punya kelebihan sedikit dipamerin, suka merendahkan orang lain, itu baju kita kotor. Itu ibu-ibu, kalau jenengan kok gibah enteng, merendahkan orang lain, gampang suudzon, gampang nesu, sebentar, itu lagi kotor itu. Maka banyak istighfar. Kalau jenengan lagi anteng, masya Allah, kalimat sudah baik, sama anak-anak nyambung, sama istri nyambung, sama tetangga nyambung baik, banyakin tasbih subhanallah, maha suci Allah. Itu gitu Bapak Ibu. Tetapi secara umum kalau kita kayaknya lebih banyak butuh istighfar kayaknya. Lebih banyak butuh istighfar. Yang kedua kemarin apa? Orang yang beristighfar maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Jelas ya? Dan ini seiring dengan ayat yang sedang kita bahas, alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Jadi memang di antara manfaat istighfar adalah mengampuni dosa-dosa, dan ini adalah hal yang sangat penting. Jangan tahu tidaklah orang masuk neraka jahanam kecuali karena dosa-dosanya. Makanya jikalau ada satu aktivitas ibadah kok menghapus dosa, ya itu penting sekali Bapak Ibu. Kita kan aktivitasnya dalam rangka apa? Dalam rangka dihindarkan dari neraka supaya masuk surga. Orang tuh masuk neraka gara-gara dosanya. Sekarang ada aktivitas zikir yang dengan zikir itu hapus dosa-dosa. Dialah istighfar. Maka memperbanyak itu menjadi sangat penting Bapak Ibu semuanya. Kemarin kita sudah bahas nih tentang definisinya. Dia adalah tolabul maghfirah. Maghfirah dari kata mikfar. Mikfar artinya topi wojo, yang fungsinya adalah siter dan wikoyah. Tidak saya ulang dalam, siter penutup, wikoyah pelindung. Maka fungsi istighfar adalah ketika kita mengucapkan astagfirullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tutup ya Allah aib saya, tutup aib saya ya Allah. Kemudian ya Allah, jangan ada efeknya ya Allah, karena secara asal dosa itu harus berefek. Jadi harus paham betul ini. Setiap dosa yang dilakukan pasti menimbulkan efek negatif. Maka istighfar mencegah itu. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kekeliruan saya kemarin tidak menjadikan saya begini dan begitu. Ya kadang-kadang namanya manusia keliru, bisa jadi dengan ban bocor lah, urusan jadi ruwet lah, anak jadi rewel lah, macam-macam. Ini macam-macam. Di antara bentuk kafarah dunia kita. Apalagi kalau dosanya uququl walidain. Dosa kok terkait dengan menyakiti orang tua kita, itu dosa yang disegerakan di dunia sebelum di akhirat itu. Makanya adik-adik jangan sampai uququl walidain. Jangan sampai pernah menyakiti hati orang tua sedikit pun. Itu bahayanya luar biasa. Bahayanya luar biasa. Sini saya sampaikan ke anak-anak saya itu, orang yang paling berhak mendapatkan kalimat terbaik ya bapak ibumu. Jangan sama temannya baik. Kalau bapak ibunya, wah ini sering terjadi seperti itu. Orang bisa sopan di luar, kalau bapak ibu ini orang sopan. Nah ini kebalik, ya tentu saja baik dengan orang lain, tapi jauh lebih baik kepada orang tua kita. Kalau ke orang lain kita mikir mau berkata, jadi kan mau ketemu Pak Bupati mikir kan mau ngomong apa ya yang baik, yang kira-kira gak menyinggung. Lah bupati ki sopo? Maka orang tua jauh lebih berhak mendapatkan itu. Artinya adik-adik milih kata-kata terbaik untuk orang tua. Jangan sampai kebalik. Kemarin disampaikan gini, laula anal qulubu salimatun, seandainya saja hati kita termasuk hati yang selamat, maka
Kalau ketinggalan yang baik, kita akan merasa tercabik-cabik. Ini ciri khasnya ibu-ibu. Kalau jenengan kok ketinggalan sholat duha santai mawon itu mboten nopo-nopo. Nah, ini hatinya nggak selamat. Kalau saja hati kita yang bagus, selamat, maka jenengan ketinggalan sholat malam itu jenengan rasanya ya Allah, kok yo ketinggalan tuh sholat pagi mau ya Allah, begitu. Jenengan kok tangiawan subuh keliwat jam 6 lebih tangi, ya Allah, la ilaha illallah. Kok yo ketinggalan subuh di masjid, ya itu loh rasa hatinya. Kalau bangun santai wae, ditakdir tangi ya ini yo ora apa-apa. Nek tak lebih tangi kan sholat yo saiki. Ini masalah. Nggih, Bapak Ibu semuanya. Jadi indikasinya tuh jelas sekali. Ini Ibnu Qayyim rahimahullah yang menyampaikan. Jadi inilah dampak dosa yang kadang-kadang orang nggak kerasa, dianggap normal saja. Nggih. Mudah marah dianggap normal. Nggih. Padahal itu karena apa? Dampak dari dosa. Kemarin kita sudah bacakan ayat-ayatnya yang sangat banyak bahwa Allah itu Maha Pengampun. Di antaranya ada Toha 82, wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma ihtada. Dan seterusnya kita sudah bacakan kemarin sampai Al-Furqan 70 nggih. Saya kemarin sampaikan ke jenengan, tolong baca tafsir surah Al-Furqan 70 nggih. Jadi yang disebutkan kemarin mohon dipelajari Bapak Ibu, enggak saya ulang supaya waktunya efektif. Yang ketiga, barang siapa yang senantiasa istighfar, maka dia akan berbahagia dan gembira pada hari kiamat kelak. Bapak Ibu semuanya, tadi saya sampaikan, kita tuh punya rumah di dunia, di alam barzakh, kemudian di yaumil akhir, masing-masing dengan aturannya. Masing-masing dengan aturannya. Rasul kasih kabar ke kita, barang siapa yang ingin nanti di yaumil akhir bahagia, kata Rasulullah, man ahabba antasurrohu sohifatuhu falyuksir fiha minal istighfar. Barang siapa yang ingin berbahagia ketika melihat lembaran catatan amalnya, maka perbanyaklah istighfar. Kabar jelas dari Rasulullah. Ingat ya, konsekuensi mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, adalah salah satunya di antara yang 5. Yang pertama adalah membenarkan kalimatnya. Maka kalau ada hadis sahih dari Rasulullah, kita benarkan. Salah satunya adalah Rasulullah menyebutkan barang siapa yang ingin berbahagia ketika nanti diberikan catatan amalnya, maka banyaklah istighfar. Redaksi lain, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang nanti ketika dibuka catatan amalnya banyak istighfarnya. Jenengan semua kan terima catatan amal jenengan nggih. Jenengan sadar ya, dibangkitkan, nanti disidang, dihisab, kemudian ke mizan, sebelum ke mizan nanti diberikan catatan amalnya, di mizan, kemudian nanti ada dzulmah, ada kegelapan yang tiba-tiba. Maka barang siapa yang ingin catatan amalnya membuat dia bahagia, banyak istighfar. Jangan catatan amalnya sinetron. Wah, ini susah dengan nanti gelap gulita nanti akhiratnya. Catatan amalnya nonton bal. Ya itu mubah, boleh sekali-kali. Nonton bal terus sering-sering, nonton bal peteng jenengan teng mriko. Mboten seneng jenengan. Iya nek mboten senenge mesti dinorong dina ngono. Di padang mahsyar itu khamsina alfasana. Nggih, jenengan menunggu sidang itu 50.000 tahun, Bapak Ibu. Jenengan saat ini nunggu sedina 50.000 kok tahun. Niku pripun? Nggih. Kata Rasulullah apa? Barang siapa yang ingin hari itu bahagia, maka banyak istighfar. Maka Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk yang banyak sekali istighfarnya. Bayangkan orang yang dijamin surganya, sudah diampuni dosa-dosanya, masih banyak istighfar dari kita. Dan jauh lebih butuh. Maka sekali lagi, jangan ibu-ibu bengong nggak istighfar. Ya, di antara yang mengajak bengong itu nonton itu mau nontonnya. Begitu, nontonnya itu nonton. Kadang-kadang di pojok sendiri, ketawa ini sendiri itu. Coba nonton video-video pendek ini loh, subhanallah. Eman-eman waktunya catatan amal, nonton video pendek, nyekrol, elek tulisannya. Itu jelas susah seperti itu nanti.
Ini serius Bapak Ibu, ini serius ini, dipraktekin nih. Jangan nanti pulang masih nyekrol lagi, nonton lagi, ingat-ingat nih. Betapa banyak orang yang terdampak maksiat tapi tidak sadar. Contoh, sholat malam jadi malas. Ini ciri hati kita udah mulai butuh banyak istighfar. Baca Quran tidak khusyuk, sholat tidak khusyuk, mau sodakoh males, pelit, sholat sunnah males, kerjaannya marah-marah. Nah ini. Berarti ini kita sedang berproblem dengan hati kita yang pada saat itu sangat membutuhkan istighfar. Parahnya ini kita anggap natural saja, dianggapnya itu biasa-biasa saja. Kita nggak sadar bahwa itu adalah buah dari maksiat kita yang tidak diistighfari, Bapak Ibu. Nanti di faedah berikutnya diantaranya adalah bahkan kebodohan kita, Bapak Ibu, ternyata dari kurangnya istighfar. Kenapa? Karena kebodohan kita ternyata karena dosa-dosa kita. Ini nanti saya bacakan insya Allah. Yang keempat, menyelamatkan seseorang dari neraka jahanam. Jelas, karena tidaklah orang masuk ke neraka jahanam kecuali karena dia punya dosa-dosa. Artinya kalau dia menampung dosa banyak sementara dia kembali kepada Allah, berpotensi dimasukkan ke neraka jahanam. Maka istighfar mencegah dari neraka jahanam. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Quran surah Al-Imran 185. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka jahanam, dimasukkan ke surganya Allah, faqad faz. Dialah pemenang sesungguhnya, ibu-ibu. Target pikirannya bagaimana saya dijauhkan dari neraka jahanam, dimasukkan surganya Allah, dan itulah yang beruntung sesungguhnya. Jadi gini Bapak Ibu, jangan salah pengertian nih. Saya menyampaikan seperti ini bukan berarti jangan kemudian aku mikir akhirat atau enggak dunia, bukan Bapak Ibu. Justru jenengan itu akan dapat kemuliaan di akhirat karena perbuatan baik di dunia jenengan. Itu maksudnya. Jenengan yang guru ya semangat kerja, yang dokter semangat bekerja, yang adik-adik belajar semangat belajar, bukan jadi ngelokro itu justru membuat jenengan dekat ke neraka jahanam. Itu Bapak Ibu semuanya nih. Justru dengan kita mengingat seperti ini menjadi sangat efektif. Ibadahnya jadi semangat. Tetapi apa yang dikumpulkan bukan seperti orang kafir. Alladzi jama'a malau wa addadah. Atau yang semisal itu, ya orang mengumpulkan data. Nang ATM ku duitnya piro yo? Omahku wis piro yo? Nah, ini loh yang jadi masalah. Jadi kan tuh cari sebanyak-banyaknya, tapi efektif digunakan untuk akhirat panjenengan, itu maksudnya. Kita belajar ini dalam rangka itu maksudnya. Rasulullah bersabda, ya maksaron nisa, ini ibu-ibu yang disebut, tasodakna wa aksirnal istighfar, fa inni ro'aitukunna aksaro ahlin nar. Jangan protes ibu-ibu, kebetulan hadisnya yang dibacakan itu. Jadi beliau menyampaikan, wahai para wanita, bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar. Ini karena sesungguhnya aku melihat kalian sebagai penghuni neraka yang paling banyak. Tuh kayak gitu itu. Ya, dengan semua yang hadir insya Allah enggak, insya Allah rajin ngaji kok insya Allah. Tapi ternyata Rasulullah memberikan nubuah bahwa banyak di antara penduduk jahanam di kalangan ibu-ibu. Kenapa? Banyak hal. Ini bukan pembahasan kita. Pembahasan kita adalah perbanyaklah istighfar kata Rasulullah supaya kita terhindar dari neraka jahanam. Ini dihubungkan antara ibadah sedekah dengan banyaknya istighfar. Karena memang itu dua ibadah yang sangat pokok di dalam agama kita. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha cerita tentang Ibnu Jud'an kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana Ibnu Jud'an? Nanti jangan baca sejarahnya Ibnu Jud'an. Orang baik di zamannya Rasulullah, orang yang suka sedekah. Sedekahnya luar biasa. Menjamu orang-orang yang hajian luar biasa. Ibnu Jud'an. Kalau kasih makan tamu tuh ya tenanan banget Ibnu Jud'an ini. Maka kata Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana Ibnu Jud'an? Karena fi jahiliyah yasilu rahim. Dia termasuk orang yang di zaman jahiliyah menjalin silaturahmi, suka menyambung silaturahmi, wayut imru miskin, kasih makan orang miskin. Itulah perbuatan baik semua, Pak. Apakah bermanfaat baginya di akhirat? Kata Rasulullah, la yanfa'u. Enggak bermanfaat tuh buat Ibnu Jud'an. Kenapa? Innahu lam yakul yauman rabbighfirli
khotiati yaumatin, karena dia di dunia enggak pernah mengucapkan Robbi ampuni aku ya Allah. Ini apa? Istighfar. Andai saja dia orang yang beristighfar, maka perbuatan baiknya dia di dunia bermanfaat untuk dirinya. Maka Ibnu Juz'an tetap di neraka jahanam. Maka di antara fungsi dari istighfar adalah menghindarkan kita dari neraka jahanam. Seandainya saja Ibnu Juz'an mengucapkan Rabbik firli, maka insya Allah dia termasuk penduduk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, di antara faedah istighfar adalah sebab mendapatkan rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Sebab mendapatkan rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Quran surah An-Naml ayat ke-46 di antara dalilnya ini. Qala ya qaumi lima tastajiluna bisyai'ati qoblal hasanah laula tastaghfirunallaha la'alakum turhamun. Jadi ini tuh kisah yang menakjubkan ya. Hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu minta ampun kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi ada segolongan orang yang justru minta disegerakan. Ya, disegerakan hukuman dindi. Ini cerita Gusti Allah iso ngekai hukuman dindi. Datangkan sekarang. Maka diperhatikan, kenapa aku nggak minta kepada Allah dengan istighfar? Maka dengan itu Allah akan turunkan kepadamu rahmat. Maka diantara fungsi istighfar adalah zikir yang akan sangat efektif mendatangkan rahmat Allah. Tapi ibu semuanya kalau bicara rahmat, itu kan bicara yang sangat menakjubkan. Rahmat itu artinya apa? Kebaikan yang menetap dan terus, itu rahmat. Ini Pak Rahmat, ini Pak Edi Rahmat kan, ini mesti paham. Jadi rahmat itu kebaikan yang menetap dan terus panjang, itu rahmat. Kita butuh nggak kayak gitu? Butuh banget. Kita tiap hari dibuat rajin oleh Allah terus dalam waktu yang panjang. Rahmat Allah itu bukan sesuatu yang saya api, seorang-orang api, orang-orang api, bukan. Rahmat itu api begitu menetap. Itu namanya rahmat Allah. Jadi antara cara mengundang rahmat Allah adalah dengan banyak istighfar. Quran surah An-Naml ayat ke-46. Ini jangan baca tafsirnya sendiri di rumah, dibanyakin referensi supaya mendapatkan banyak pengetahuan. Yang keenam, tentu saja ini yang penting adalah menyebabkan orang masuk surga. Tobat dan istighfar berbeda. Istighfar itu hanya untuk tobat itu hanya untuk diri kita. Astagfirullah, atubu wa atubu ilaihi. Atubu ilaihi, saya bertobat kepadamu ya Allah, itu kita. Adapun istighfar itu bisa untuk diri kita dan untuk orang lain. Bisa untuk diri kita. Makanya kalau orang tua kita punya banyak keliru pun, kita banyak istighfar, itu membantu nggak? Membantu adik-adik semuanya. Makanya jangan lupa banyakin Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mungkin sudah meninggal bapak kita, ya Allah dulu mungkin kurang ya amal ibadahnya. Nah, kita yang masih di dunia ini, yang masih bisa beramal, supaya orang tua kita berpotensi masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam di antaranya adalah dalilnya Quran surah Ali Imran 135 ini, yang sudah kita bahas. Dikatakan ulaika jazaa'u maghfiratin min rabbikum wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Jadi di antara buah dari apa yang diampuni oleh Allah adalah dia mendapatkan surga yang kekal di dalamnya. Kemudian juga kita harus tahu bahwa istighfar itu ciri orang soleh, ciri-ciri kesolehan seseorang. Dalilnya adalah Quran surah Ali Imran ayat 16. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Itu kan? Wal mustaghfirina bil ashar.
Masya Allah. Jadi nanti malam bangun di ujung malam, sholat malam, banyakin istighfar. Ibu-ibu, bapak yang sudah sepuh, saya pernah ceritakan dengan di antara kegiatan moro sepuh saya itu pada isya kayak gini, kalau ada kegiatan ya tidur. Mereka beralih dengan Quran surah Al-Muzammil, bangun separuh malam, ausid alaihi warotilil Quran, atau tambah sedikit. Jadi kadang mereka itu jam 12 sudah bangun sampai pagi, sampai datang waktu subuh. Kebetulan beliau imam masjid sampai hari ini. Sudah hampir 90 tahun, masih sangat sehat, Masya Allah. Ibu itu 80 tahun juga masih sangat sehat. Kalau sholat malam pakai Al-Quran yang besar itu, karena nggak hafal Quran ya, sesepuan. Satu rakaat baca satu halaman. Nanti habis salam bangkit buka. Satu halaman. Jadi kalau 11 rakaat ya setengah juz. Oke. Jadi sholat malamnya membaca Al-Quran setengah juz. Gitu? Karena satu juz itu 20 halaman. Berarti setiap 2 bulan sekali khatam Quran dengan tahajudnya. Begitu. Gitu? Makanya kalau jenengan termasuk orang yang punya cukup uang, ada pengajian seperti ini, kemudian ada orang yang berminat, saya maulah sholat malam seperti itu, segera dibelikan Quran yang besar itu sama jagraknya itu. Kalau nggak salah harganya mungkin dengan Qurannya 750 itu. Jenengan kalau itu dipakai orang, pahalanya dengan kayak mana tuh? Masya Allah. Masya Allah. Karena ada orang yang muksinin begitu, Ustadz, siapa yang mau seperti itu? Saya mau beliin. Masya Allah. Itu orang yang bersemangat di dalam mencari pahala. Yang ketujuh, istighfar meninggikan derajat. Ada orang yang diangkat derajatnya di surga. Inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Kemudian dia mengatakan, ana lihadihi. Ada orang diangkat derajatnya di jannah, kemudian dia bertanya, apa ini? Apa dari mana ini? Kok saya diangkat? Saya ngapain ini? Nah, dikatakan bistighfari waladikalaka. Karena istighfarnya anak-anakmu. Ibu-ibu, makanya penting kan mengingatkan anak kita jadi solehah. Jenengan itu bisa diangkat derajatnya buah dari istighfar putra putri jenengan. Inilah bedanya apa tadi? Tobat dan istighfar. Taba, kalau tobat untuk sendiri. Kalau istighfar bisa untuk orang lain. Saya mengistighfari Pak Edi itu bisa saya. Saya minta ampun kepada Allah untuk beliau itu bisa. Untuk Pak Mansur bisa. Untuk Bu Muti Siti bisa. Maka dikatakan di sini orang diangkat derajatnya kemudian tanya, kenapa? Apa ini? Istighfari waladikalaka. Disebabkan karena istighfarnya anak-anakmu. Makanya Bapak Ibu semuanya, kesibukan kita hari-hari itu ya ini, mengingatkan anak kita sholat. Di tengah-tengah kesibukan dunianya, belajarlah, menghafallah, kerjalah, sholat. Loh kok yang bukan ustaz, saya itu ustaz Bapak Ibu. Dulu ketika ibu saya masih sugeng, kalau telepon saya, ustaz loh, sholat burung. Gitu. Ibu tuh mengingatkan saya sholat, bukan madang mau burung. Semangat nomor nomor 2. Wis sholat atau burung. Ya insya Allah kan saya ustaz, insya Allah kan jaga sholatnya insya Allah. Itu aja masih diingatkan. Wis sholat atau burung. Bayangin Bapak Ibu, saking memang diinstal dari kecil untuk membiasakan itu dari kakek nenek saya begitu. Mbah saya tuh kepala KUA, jadi dari dulu memang sudah membidangi bab-bab agama seperti ini. Masya Allah. Kemudian nomor 8, istighfar memudahkan lapang rizki dan harta yang banyak dan barokah. Jadi ini menunjuk bahwa istighfar itu bukan hanya masalah ukhrawi. Ternyata istighfar itu dimensinya soal dunia juga. Apa dalilnya? Quran surah Nuh ayat ke-10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Allah itu Maha Pengampun. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Apa konsekuensinya jika sudah istighfar? Ini kan kisahnya siapa? Nabi Nuh alaihissalam, yang kalau Nuh datang ambil kain
950 tahun berdakwah. Nek teko ngomong pripun coba. Ustaz Wahid di sini digituin pulang. Ini siang malam berdakwah. Seperti itu. Walaupun seperti itu, sudah seperti itu jahatnya sama Nuh alaihissalam, dikatakan fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Walaupun kalian seperti itu jahatnya pun pol-polan, mintalah ampun sama Allah. Ketahuilah Allahmu itu maha pengampun. Kalau kau minta ampun betulan, yursilis sama alaikum midrara, di ayat berikutnya. Maka Allah akan turunkan untuk kalian hujan yang lebat. Hujan yang lebat yang penuh keberkahan. Faktanya Nuh alaihissalam orang istighfar. Gini bang, itulah kemudian ada sejarah yang selain yang naik kapalnya biru hilang kabeh. Inilah sejarah Abul Basar yang kedua adalah Nuh alaihissalam setelah Adam alaihissalam. Sebelumnya hilang kabeh kecuali yang di kapalnya Nuh alaihissalam. Makanya bapak kedua kita ya Nuh alaihissalam ini. Yang kemudian dari 4 keturunannya bercampur-campur akhirnya jadi kita salah satunya. Ada yang coklat, ada yang hitam, ya, ada yang macam-macam. Masya Allah. Jadi itu jelas. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Diturunkan hujan, otomatis tumbuh-tumbuhan baik. Gila bang, jadi kan punya potensi panen. Kita tahu petani nggak punya air bagaimana. Makanya siapapun yang diturunkan air kepadanya di bumi, maka berpotensi mendapatkan kebaikan. Kalau nggak berlebihan, tadi saya katakan, kalau berlebihan apa? Tenggelam. Tenggelam. Dan ini di bawah kuasa Allah. Air makhluknya Allah, atas perintah Allah, sikapnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa ja'alakum anhara. Jelas toh ini dunia toh ini. Maka Allah akan memperbanyak harta-harta dan anak-anakmu serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Ini jelas. Buah dari apa? Istighfar. Bapak Ibu semuanya. Saya dulu ketika jadi pengusaha banyak uangnya Bapak Ibu, tapi keberkahannya nggak ada. Karena saya dulu nggak dekat dengan agama Bapak Ibu semuanya. Saya memulai itu semester 4 Bapak Ibu. Saya mulai usaha itu semester 4. Saya buka perumahan itu semester 4, kebayang nggak? Masih muda, sugih, lala kebagusannya pol-polan. untung sinau. Kalau enggak, mungkin saya jadi orang yang terjerembab di dalam kesombongan tidak kerasa. Enom, sugih, rodo pinter. Kebayang nggak? Itu bahaya itu. Itu tenggelam kita di dalam kesombongan, subhanallah. Saya masih ingat betul ini, kesombongan tidak kerasa yang pernah saya buat. Ini kalau saya telah sekarang, ini saya sombong sekali. Saya lebaran ketemu sama sepupu. Saya waktu itu bisa beli mobil bagus. Saya bilang sama dia, ini di bojo itu mobil, mesake men bojomu atau mobil. Ya Allah, padahal dia lagi susah. Itulah sombong, nggak kerasa itu. Ya nggak, ngomong nggak pakai perasaan maksudnya. Karena saya waktu itu ada. Subhanallah. Makanya di antara bentuk rahmat Allah Bapak Ibu kadang-kadang kurang. Adik-adik, jangan sedih kalau kurang. Di antara bentuk rahmat Allah kepada panjenengan adalah kekurangan kadang-kadang. Ini saya rasakan Bapak Ibu. Makanya bentuk dari peringatan apa? Wajah aku munadir. Apa tafsirnya tentang hal itu? Uban. Wajah aku munadir itu tafsirnya adalah uban. Kenapa? Uban itu supaya mengingatkan kita kalau dia bisa bicara, wis meh mati. Ya enggak? Begitu. Uban itu kalau bisa ngomong, wis meh mati. Tuh Bapak Ibu. Kekurangan apa bukan? Karena kekurangan itulah kita jadi ingat. Badan kita bak mobil kalau udah tua dibuat pintunya keket. Bannya koplok. Iya kan, badan kita tuh udah tua, encok lah. Ya itu tadi saya sampaikan top, tua, ompong, perot, itu rahmat Allah itu. TOP. Biar jenengan tuh ingat wis meh mati. Ini rahmat Allah buat kita, Bapak Ibu semuanya nih. Makanya sekali lagi, istighfar itu mempengaruhi kondisi dunia kita.
Makanya dari sini juga sekaligus menjadi dalil bahwa orang yang susah punya anak datang ke Hasan Al-Basri dikatakan banyak istighfar. Ini dalilnya. Hasan Al-Basri ditanya oleh 3 orang dengan permasalahan yang berbeda, masalah ekonomi, masalah anak, dan masalah salah satunya masalah, kalau nggak salah, masalah panen. Gagal semua. Hasan Al-Basri menyebutkan istighfar. Ditanya sama istrinya, takutnya telu kok istighfar kabeh. Ini dalilnya. Ini orang nggak punya anak-anak lama istighfar. Dan ini terjadi sama karyawan saya dulu, anak arsitek. Dulu saya punya tenaga arsitek, 10 tahun nggak punya anak. Masya Allah, sekarang anaknya 3. Salah satu amalannya adalah istighfar. Dalilnya adalah Quran surah Nuh ayat 10, 11, 12 dan Hud ayat 3. Ini sama nih. Redaksinya sama. Quran surah Hud ayat ketiga itu, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumattikum mata'an hasanan, dan seterusnya. Ini sama redaksinya nih. Dikatakan bahwa dengan itu maka kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah sababun lil quwwah. Di antara manfaat dari istighfar adalah, ini terakhir malam hari ini insyaallah, adalah menjadikan tubuh kita kuat. Ini Pak Edi, Pak Dokter yang memahami tentang ilmu kesehatan, ternyata hubungan antara istighfar dan kesehatan itu sangat dekat. Mungkin kalau kita lihat, mungkin orang yang istighfar itu akan banyak reaksi tubuh yang positif. Dan ini disebutkan di dalam Quran surah Hud ayat 52. Ini kisahnya Nabi Hud alaihissalam untuk umat umatnya Nabi Hud yang kita tahu kan kaum Ad yang sangat kuat secara badan. Teknologi sudah kuat, badannya kuat. Dikatakan wahai kaumku, minta ampunlah kepada Rabbakum tsumma tubu ilaihi maka yursilis sama alaikum midrara wa yazidkum, nah ini dalilnya nih, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Jadi asalnya sudah kuat, ketahuilah kalau engkau istighfar kepada Allah, Allah akan tambahkan kekuatan kepada badanmu. Jadi istighfar itu ternyata membantu kesembuhan dari penyakit kita. Dan ini saya buktikan berulang kali Bapak Ibu. Saya kemarin cerita dengan Pak Edi di grupnya Pak Edi tentang anak saya yang kecil sekali nih. Waktu itu lahir dengan kondisi yang seperti itu. Di antara yang saya lakukan adalah sholat dan istighfar. Fatimah itu kalau versi medik udah seperti itu kondisinya. Sekarang alhamdulillah adiknya Abdullah itu yang kecil, bahkan dia pratika sudah juara tartil tingkat Kabupaten Bantul. Padahal secara medik sudah berat sekali. Masya Allah. Nah ini Bapak Ibu semuanya, ada beberapa hal lain yang belum dibahas. Insya Allah nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Dan nanti kita sambung kepada bagian yang ketiga bahwa doa terbaik adalah istighfar. Setelah itu kita melanjutkan kitab kita. Mudah-mudahan Allah izinkan dimudahkan dalam pemahaman terhadap ilmu, insya Allah. Demikian, mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah senantiasa. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.